I got so. Motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 2 kelas 10 LPB 1 akan menyampaikan riset tentang penggunaan media sosial bagi pemuda dalam demokrasi. Dalam kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil riset kami tentang berita hoax. Materi kali ini akan disampaikan oleh Legenda. Berita hoax atau berita bohong adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi seolah-olah dibuat apa adanya benar. Mel, cara kita agar terhindar dari berita hoax. Aku tahu. Pertama-tama, kita harus mengembangkan rasa penasaran setiap saat agar kita langsung termakan berita hoax tersebut. Kedua, kita harus berhati-hati dengan judul. Biasanya, judul yang ada di artikel-artikel berita bersifat provokatif untuk menghasut kita agar bisa membaca berita tersebut. Ketiga, kita harus konfirmasi dulu keaslian alamat situs tersebut sebelum kita harus membacanya. Lalu, bagaimana cara untuk membuktikan ada berita itu hoax? Kita dapat membuktikannya pertama-tama harus memeriksa situs terlebih dahulu. Lihat sumber berita yang diterima dan kita bisa memanfaatkan aplikasi Google Image. Lalu, adakah cara untuk agar kita tidak terpengaruh dengan berita? Ada. Cara pertama, kita harus menahan diri untuk tidak langsung menyebarkan berita tersebut. Kedua, kita harus mencermati sumber berita dan mencari tahu sumber berita terlebih dahulu. Ketiga, kita harus bijak dalam memanfaatkan internet dan kritis dalam membaca. Dan yang terakhir dan paling penting, kita harus tidak termakan judul berita. Setelah dipikir-pikir, jadi kepikiran nih, aku ada beberapa pertanyaan nih. Apakah ada undang-undang atau peraturan yang mengatur masalah untuk ujaran kebencian dan hoax?
Iya, ada. Berikut pendapat hoax akan dikenakan KUHP yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Ekonomi atau ITE. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Pertanyaan yang kedua, bagaimana adab atau tata krama dalam memanfaatkan media sosial sebagai penyalur suara demokrasi? Adab dan tata krama yang bisa kita perhatikan dalam memanfaatkan media sosial menurut sumber-sumber terpercaya, yaitu pertama, kita harus menghargai perbedaan. Kedua, kita tidak boleh menyebarkan hoax. Ketiga, kita tidak boleh mudah terprovokasi. Keempat, kita harus menghindari saling menghujat. Kelima, kita juga tidak boleh Bagaimana langkah-langkah yang harus dipenuhi agar pemanfaatan media sosial menjadi sarana pendidikan demokrasi yang baik dan bermakna bagi anak muda? kita bisa menghindari informasi pribadi. Dua, jauhkan diri dari informasi palsu. Ketiga, bisa menggunakan pengembangan diri. Keempat, kita harus membangun jaringan yang membagi sebagian informasi seputar pendidikan. Pertanyaan yang keempat, bagaimana harusnya anak muda memanfaatkan media sosial sebagai suara demokrasi? Anak muda memanfaatkan media sosial sebagai platform digital. Mereka harus memberikan ruang bagi pengguna untuk mengemukakan pendapat maupun pemikirannya sebagai perwujudan demokrasi, menyuarakan aspirasi masyarakat di ranah politik, dan menyampaikan gagasan hingga mengkritis kebijakan pemerintah. Sekian hasil riset dari kelompok 2. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Jika ada salah kami ikan tetap digoreng terpisah, jangan sekian hasil kami, semoga dapat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.